Film ini menceritakan tentang sebuah tradisi di Jepang. Seperti negara-negara lain, Jepang juga memiliki aliran bela diri, yaitu ninja. Di Jepang, seorang ninja adalah tentara bayaran yang dilatih bela diri khusus untuk membunuh. Tradisi ini terus dijalankan secara rahasia, meski sempat dilarang pada tahun 1600. Seni mematikan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Film ini dimulai dari sebuah dojo yang dipimpin oleh sensei yang sudah sepuh. Terlihat seorang pria bernama Casey sedang berlatih dengan Namiko. Sensei yang juga ayah dari Namiko menghampiri mereka berdua dan mengatakan di saat berlatih harus tenang dan konsentrasi penuh. Sensei membuka peti peninggalan Yoroibitsu, senjata perlengkapan prajurit ninja yang diwarisi dari gurunya, dan hanya ada satu orang yang bisa mewarisi Yoroibitsu tersebut untuk menjadi ninja soke. Esok harinya, Sensei mengumpulkan semua murid dan mengumumkan kalau Casey dan Masajuka dipilih sebagai murid terbaiknya. Tetapi Masajuka tidak terima dan hanya dia yang boleh menjadi murid terbaik Sensei. Tiba-tiba Masajuka yang melihat mereka berdua sedang bersama di dojo, dia marah karena cemburu, lalu meninggalkannya dan Masajuka lanjut berlatih. Ketika selesai berlatih, Masajuka melihat Casey sedang memandang foto ibunya dan langsung mengejek Casey karena ayah Casey adalah seorang pemabuk yang mengakhiri hidupnya sendiri. Esokan harinya, para murid di dojo mulai berlatih tarung. Sensei langsung memilih Casey dan Masajuka untuk latihan. Dikarenakan kemarahan dan kecemburuan, Masajuka lepas kendali dan berniat membunuh Casey. Melihat itu, Sensei sangat marah dan langsung mengeluarkan Masajuka dari dojo. Karena kesalahannya melewati batas aturan, dia pun langsung diusir. Masajuka yang tidak terima mengancam akan membalas dendam kepada semua orang. Beberapa waktu setelah itu, di New York terdapat sebuah pabrik yang di dalamnya ada organisasi bawah tanah yang sedang melakukan ritual pelantikan anggota baru. Organisasi itu bernama Gersius. Beralih ke Rusia, persetujuan bersejarah atas kerjasamanya dua perusahaan Rusia untuk mendapatkan keuntungan besar akan terjadi. Tetapi dalam kerjasama kedua perusahaan itu terdapat konflik dengan pemimpin organisasi Gersius. Lalu sebelum persetujuan antara dua perusahaan itu, Gersius membunuh kedua pemimpin tersebut. Kembali ke dojo, semua orang sudah berkumpul dan Sensei ingin memperlihatkan isi dari peti peninggalan dari Yoroibitsu. Tiba-tiba Masajuka datang dengan niat agar Sensei menunjuknya sebagai ninja soke yang baru. Akan tetapi Masajuka yang telah dikeluarkan dari dojo itu tidak pernah menerima gelar sebagai penjaga Yoroibitsu tersebut. Masajuka mengancam kalau mereka semua akan menyesal karena telah menolaknya. Malam harinya, Sensei berkata kepada Casey dan Namiko bahwa mereka harus melindungi peti Yoroibitsu itu karena Masajuka akan kembali untuk mengambilnya dan membunuh semua orang yang berada di dojo. Sebelum mereka pergi, Sensei memberitahu kenapa dia memilih Casey untuk menjaganya. Karena hanya Casey lah yang bisa dipercaya dengan hati bersih untuk menjaga peti tersebut. Peti itu pun dibawa oleh Casey dan Namiko ke Amerika untuk disembunyikan agar Masajuka tidak dapat mengambilnya. Sampainya di Amerika, mereka dijemput oleh Profesor Paulus dan langsung membawa mereka untuk menyimpan peti tersebut. Di
sisi lain, Masazuka bersiap untuk menyerang dojo dan mengambil peti Yoroibitsu itu. Benar saja, malam harinya ia langsung menyerang dojo dan membunuh satu persatu murid di sana. Dia bertarung dengan sensei menggunakan teknologi mata malamnya dan berhasil membunuh sensei menggunakan sumpit beracunnya. Kembali ke Amerika, Namiko berusaha menelpon ayahnya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Di sini dia belum tahu kalau ayahnya sudah dibunuh. Saat Masazuka ingin meninggalkan tempat dojo itu, tanpa sengaja dia mendengar ponsel berdering. Dia pun melihat ponsel itu, dan yang menelpon adalah Paulus Garrison. Saat itu juga, Masazuka menelpon Garcius dan meminta bantuan untuk mencari tahu di mana keberadaan Profesor Paulus Garrison. Keesokan harinya, Casey mencari tahu di mana ibunya tinggal, dan ia sudah mendapatkannya. Akan tetapi, dia terlambat. Ibunya sudah wafat beberapa bulan yang lalu karena mengalami stroke. Casey kembali ke rumah Profesor Paulus, lalu memberitahu Namiko kalau ibunya telah wafat. Setelah itu datang sekelompok orang suruhan Masazuka yang bertujuan untuk menangkap Casey dan Namiko. Sayangnya, Profesor bersama anak-anaknya terbunuh di tempat itu. Sedangkan Casey dan Namiko berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah penginapan. Saat mereka berdua sedang menonton televisi, mereka dikejutkan dengan berita kalau mereka adalah pelaku pembunuhan Profesor dan menjadi buronan polisi. Keesokan harinya, mereka dikejar oleh anak buah Garcius. Pertarungan dan aksi kejar-kejaran terjadi. Pada akhirnya, Casey dan Namiko berhasil mengalahkan kelompok Garcius. Namun saat mereka keluar dari kereta, polisi mencegat dan menangkap mereka. Di malam harinya, Masazuka datang ke kantor polisi dengan menyamar sebagai pengacara Namiko, agar bisa masuk ke dalam dan membunuh polisi-polisi yang sedang berjaga. Masazuka berhasil menculik Namiko dan langsung meninggalkan tempat itu. Namiko disekap dan ditanyai Masazuka tentang keberadaan peti Yoroibitsu. Tentu saja Namiko menjawab tidak tahu. Di sini Masazuka memberi waktu 1 jam untuk Namiko berpikir. Kalau dia masih tidak mau menjawab, maka Masazuka akan membunuhnya. Namiko memberanikan diri untuk bertanya, apakah Masazuka yang telah membunuh ayahnya. Masazuka hanya tertawa dan mengatakan kalau sensei telah mengkhianatinya, jadi dia membunuhnya. Di sisi lain, Casey mencari tahu keberadaan Masazuka dengan menyerang pabrik tempat Garcius berkumpul. Setelah berhasil mengalahkan kelompok Garcius, Casey menelpon Masazuka agar melepaskan Namiko. Tetapi Masazuka ingin peti Yoroibitsu. Karena ingin menyelamatkan Namiko, Casey membuat perjanjian bertemu di alamat yang sudah disepakati. Masazuka segera mendatangi tempat tersebut dengan membawa Namiko.
sedangkan Casey pergi ke kantor polisi untuk memakai Yorobitsu yang telah disita oleh polisi. Di sana ada seorang polisi menodongkan pistol ke arah Casey. Lalu Casey berkata, "Biarkan aku melakukan apa yang harus kulakukan." Dan polisi itu membiarkan Casey mengenakan Yorobitsu tersebut. Di tempat pertemuan, Masazuka yang melihat peti tergantung diturunkan dari atas, langsung melepaskan Namiko dan memeriksa peti tersebut. Setelah dibuka, ternyata peti itu kosong. Setelah itu Casey muncul dengan mengenakan Yorobitsu. Masazuka sangat marah melihat Yorobitsu yang sangat ia inginkan dipakai oleh Casey. Tidak lama setelah itu, kelompok Garcius muncul. Mereka berniat membunuh Masazuka dan Casey. Melihat itu, Casey membawa Namiko meninggalkan tempat itu, sedangkan Masazuka bertarung melawan kelompok Garcius. Di sisi lain, Casey juga bertarung dengan kelompok Garcius sambil melarikan diri bersama Namiko. Masazuka yang melihat Namiko langsung menyumpitnya dengan sumpit beracun untuk memecahkan konsentrasi Casey. Mereka berdua terus bertarung hingga akhirnya Masazuka menggunakan jurus ilusi. Casey memejamkan matanya dan menggunakan pendengarannya untuk menyambut serangan Masazuka. Dengan satu gerakan, Casey berhasil membunuh Masazuka dan membalaskan dendam Sensei. Esok harinya, polisi Inggris itu menemui Casey. Dia percaya kalau Casey dan Namiko tidak bersalah. Mereka berdua menjadi sepasang kekasih dan mulai kembali membangun dojo tersebut dari awal.